Pasukan Gareth Southgate akhirnya bisa lolos dari babak kualifikasi Euro dengan catatan yang cukup membanggakan, yaitu dengan rekor tidak pernah terkalahkan di 8 pertandingan kualifikasi. Ditempatkan di grup C, Inggris bisa mencatatkan rekor tanpa kekalahan dengan 6 kali menang dan 2 kali imbang. Tapi melihat penampilan mereka di pertandingan terakhir kualifikasi, membuat catatan tersebut sedikit ternoda. Pasalnya Inggris hanya mampu menahan imbang Makedonia Utara dengan skor 1-1. Tentu saja meski sudah dipastikan lolos, tapi hasil ini tetaplah hasil yang mengecewakan. Yang mereka butuhkan di pertandingan kualifikasi terakhir adalah kemenangan untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lalu mengapa Inggris sangat kesusahan mengalahkan Makedonia Utara di laga itu? Dan apa artinya hasil ini untuk Inggris? Yuk simak ulasannya. Hasil 1-1 ini adalah hasil yang cukup mengecewakan untuk Inggris. Harusnya di pertandingan terakhir kualifikasi, Inggris bisa mendapatkan kepercayaan diri yang diperlukan sebelum berangkat ke turnamen sebenarnya. Apalagi lawannya adalah Makedonia Utara, tim yang biasanya jadi target pembantaian tim-tim lain. Inggris juga sebelumnya pernah membantai tim ini, dan ini terjadi baru 5 bulan sebelumnya. Tepatnya di bulan Juni 2023 saat Inggris menjamu Makedonia Utara di Old Trafford. Bermain di depan para pendukungnya sendiri, Inggris bisa membantai Makedonia Utara dengan skor telak 7-0. Inggris memang saat itu diperkuat para skuad terbaik mereka. Harry Kane mencetak 2 gol, sementara Bukayo Saka mencetak hat-trick. Sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Marcus Rashford dan Calvin Phillips. Tapi memang performa Inggris setelah laga itu menurun. Salah satu faktornya adalah jadwal padat para pemain di klubnya masing-masing. Di pertandingan sebelumnya yaitu melawan Malta, bisa jadi contoh penurunan performa Inggris. Di laga itu, pasukan Tiga Singa bisa mencatatkan 75% penguasaan bola, tapi hanya melepaskan 3 tembakan tepat sasaran dan 2 gol saja. Performa timnas Inggris memang masih menurun, namun khusus untuk pertandingan melawan Makedonia Utara ini, ada kabar lain yang membuat mereka kesusahan menang, yaitu lapangan keramat yang sudah terkenal berbahaya oleh para lawan-lawannya. National Arena Todoropoulski Stadium memang menyimpan momoknya sendiri. Ciro Immobile menyebut kalau lapangan tersebut berbahaya. Saat itu Italia memang hanya bisa main imbang 1-1. 3 tahun yang lalu pelatih Spurs saat itu Jose Mourinho juga protes ke UEFA soal lapangan yang buruk saat timnya menghadapi Makedonia Utara Skandia. UEFA juga sampai harus mengeluarkan permintaan maaf resmi ke Tottenham. Di pertandingan ini Inggris kembali mengeluhkan lapangan yang jelek. Southgate mengatakan kalau anak asuhnya sudah bermain dengan baik. Mereka sudah memiliki mentalitas yang tepat, tapi kondisi lapangan membuat permainan jadi sulit. Saya kira mentalitas para pemain sudah cukup bagus, tapi lapangannya sangat sulit, susah untuk membuat umpan-umpan akhir, ucapnya dikutip dari Telegraph. Harry Kane juga mengeluhkan kualitas lapangan. Laga yang sulit, lapangan yang sangat sulit untuk dimainkan dengan gaya permainan kami. Kami tertinggal 1-0 karena jalannya pertandingan dan penalti, tapi untungnya kami bisa bangkit. Inggris memang tertinggal lebih dulu setelah wasit memberikan hadiah penalti di menit ke-41. The Three Lions sebenarnya menguasai penuh pertandingan, terutama di babak kedua. Tapi mereka harus menunggu sampai Atanasov mencetak gol bunuh diri di menit ke-59 agar bisa menyamakan kedudukan. Total Inggris bisa mencatatkan 75% penguasaan bola, namun hanya ada 2 tembakan tepat sasaran yang diciptakan. Kualitas lapangan memang jadi salah satu faktor hasil mengecewakan ini. Tapi sebenarnya Inggris bisa menguasai permainan, hanya saja serangan yang mereka bangun selalu bisa dihentikan sebelum sempat memberikan ancaman. Ini membuktikan bagaimana Southgate sangat membutuhkan peran Bellingham dan Harry Kane di timnya. 2 pemain itu memang 2 nama pemain Inggris yang sedang naik daun akhir-akhir ini. Bellingham bersama Real Madrid dan Kane bersama Munchen. Tapi keduanya absen di starting lineup. Bellingham absen karena cedera bahu, sedangkan Kane rencananya memang ingin diistirahatkan.
Yang menggantikan Kane sebagai ujung tombak adalah Ollie Watkins. Ia harus bisa jadi ajang pembuktian striker Aston Villa itu. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, penampilan Watkins sebagai ujung tombak mengecewakan. Watkins pun ditarik keluar di menit ke-58 dan hanya semenit berselang ia mampu berikan perubahan. Gaya bermain Watkins memang menawarkan dinamika baru di tim Inggris. Sebab Harry Kane biasanya juga bermain seperti pemain nomor 10 ketimbang striker. Tapi untuk saat ini, Southgate mungkin masih memiliki ketergantungan pada striker Bayern Munchen itu. Sebelum laga, Southgate dibuat pusing dengan krisis bek kiri yang ia hadapi. Luke Shaw dan Ben Chilwell sedang cedera, sedangkan Kieran Trippier tiba-tiba meninggalkan skuad karena ada urusan pribadi. Krisis ini juga membuat Southgate memainkan Tomori sebagai bek kiri di laga lawan Malta sebelumnya. Namun di laga ini Southgate mungkin sudah mengatasi masalah tersebut. Solusi itu datang dari dalam diri Rico Lewis yang menjalani debut timnas seniornya di laga itu. Ia memang memberikan penalti untuk Makedonia Utara, tapi itu adalah murni nasib buruknya saja. Setelah itu pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut juga menampilkan permainan yang solid. Southgate pun tidak lupa memberinya pujian di akhir laga. Ia puas dengan penampilan pemain muda Manchester City itu. Rico sangat bagus, dia sangat tenang ketika menerima bola. Itu respon yang sangat-sangat bagus setelah ketidakberuntungannya yang kejam, ucapnya dikutip dari Telegraph.